Mahfud MD membongkar skenario jabatan presiden 3 periode, ya. Artinya apa? Artinya seorang Mahfud MD membongkar habis-habisan soal Jokowi minta jatah 3 periode. Artinya ada nuansa bahwa kepemimpinan seorang Jokowi ini kalau bisa 3 periode, maksudnya begitu, ya. Ada skema Jokowi begitu kan ya, ketika mereka menggaungkan 3 periode, banyak yang kemudian menteri-menteri dan PR banyak dilobi oleh orang-orang yang kemudian menggaungkan 3 periode itu. Jadi artinya apa? Artinya salah besar. Ini masalah soal konstitusi kita. Kalau semuanya dirombak, kalau semuanya dipreteli ya undang-undang itu begitu kan. Artinya ada kemunduran demokrasi yang sudah jelas-jelas bahwa seorang Mahfud MD mereka membongkar habis-habisan soal bagaimana skema Jokowi untuk bisa 3 periode. Ya, simulasinya gampang katanya ya. Kita mengadakan rapat di DPR, terus kemudian seolah-olah Jokowi diumrahkan dulu, seolah-olah Jokowi tidak tahu. Nah, inilah yang kemudian skenario-skenario yang dimainkan seperti ini hari ini terbongkar ya, dan bahkan Pak Mahfud MD membongkar habis-habisan di situ. Ini salah satu videonya. Itulah tadi ya videonya yang kemudian seolah-olah membongkar bagaimana skema seorang Jokowi di situ. Ini ada ada operasi senyap begitu kan ya yang dilakukan oleh orang-orang Jokowi sehingga demokrasi ya mau ditelikung, konstitusinya ya mau ditelikung dengan dengan berbagai hal yang kemudian yang diinginkan sesuai dengan 3 periode Jokowi. Ini menandakan kan ada kemunduran demokrasi yang begitu luar biasa kepada negara kita. Semuanya hukum dipreteli. Apakah masih belum cukup seorang Jokowi yang memimpin 2 periode? Padahal 1 periode itu sudah muak, apalagi 2 periode begitu. Dan bahkan 3 periode. Kenapa tidak seumur hidup saja? Ini menandakan ada sesuatu yang salah pada demokrasi dan kepemimpinan ini. Ya, ambisi kekuasaan seorang Jokowi begitu tinggi. Ya, ambisi seorang Jokowi begitu tinggi. Padahal di detik-detik mau lengser hari ini ya, nampaknya seorang Jokowi beberapa kali minta maaf, dan bahkan satu sisi seorang Jokowi begitu kan tidak mau mundur. Kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan kekuasaan itu memang nikmat ya, tapi kan ada batasnya. Ini negara demokrasi. Kalau seorang Jokowi toh pada hakikatnya ingin ingin seumur hidup, ya jangan di negara kita, jangan di negara demokrasi, di negara monarki aja begitu. Saya kira dengan adanya seperti ini Pak Mahfud sudah memberikan dan membongkar bahwa skema seorang Jokowi 3 periode ini sudah menandakan bahwa demokrasi tidak baik-baik saja. Untunglah Pak Mahfud MD ya membongkar habis-habisan soal ini. Dan tidak hanya itu, ketika soal Mahfud MD begitu kan ya, ketika belak-belakan Mahfud MD yang membongkar skenario jabatan presiden 3 periode ini ya, skema Jokowi umroh di situ begitu kan, lalu ada sidang MPR. Lah sidang MPR itu kan seharusnya ada musyawarah dulu di DPR begitu kan untuk melanggengkan bagaimana 3 periode ini. Untunglah ya Ibu Megawati keras menolak di situ begitu ya, untungnya di situ. Kalau PDIP mereka berani mengatakan bahwa lanjut, wah Jokowi sudah 3 periode. Saya yakin dan saya yakinnya itu. Pak Mahfud juga mewanti-wanti begitu. Ini tidak boleh di negara kita ada, ini bertentangan dengan demokrasi kita. Undang-undang kita kan hanya membatasi 2 periode dan itu hasil kesepakatan ya masyarakat, hasil kesepakatan dari anggota-anggota DPR dan sebagainya. Ya kalau menggaungkan 3 periode, kalau sudah 3 periode seumur hidup, ya ini kan melebihi dari seorang Soeharto begitu kan. Jadi Soeharto menjabat selama 20 tahun. Kalau 3 periode, ya ini 15 tahun. Ditambah lagi begitu kan, ya ada Pak Mahfud mengatakan ada perpanjangan setelah COVID 2 tahun. Ini kan sama aja begitu. Artinya kita tahu bahwa kepemimpinan itu kan tidak membawa dampak positif kepada masyarakat. Tentunya dengan 2 periode 10 tahun menjabat itu saya kira dampaknya luar biasa, bukan cawe-cawe untuk melanggengkan kekuasaan apalagi dinasti politik.
Sekarang ini kan terjadi seperti itu begitu kan. Akhirnya seorang Jokowi satu persatu Sepertiga begitu sudah mulai mengusulkan, dibongkar oleh 2/3 menteri-menteri seorang setuju, Jokowi sendiri. di-voting dari Ya, 2/3, kelakuan-kelakuan 3/4 dari hadir, seorang dan Jokowi 3/4 begitu kan. itu di-voting Saya kira 50% ambisi kekuasaan inilah yang setuju, kemudian bisa. dari ruang lingkup dari Bisa sekitar sehari. ya orang yang membisiki Kalau orang kepada nakal, seorang Jokowi. ya. Tapi alhamdulillah Makanya gagal. moral hukum itu Kalau penting, ini bukan kalau hanya ini prosedur hukum. Moral hukum itu apa penting. namanya memang terbukti sudah seperti itu kan banyak yang apa yang disampaikan PDIP begitu seperti Hasto yang menyampaikan bahwa seorang Jokowi menginginkan ngebet sekali menjadi 3 periode dan sebagainya itu kan benar bukan omong kosong begitu. Apalagi ini saya valid sekali mendengar cerita dari Pak Mahfud itu sangat valid sekali. Saya kira Pak Mahfud tidak pernah bohong masalah soal kayak begituan. Dan pada akhirnya ya Mahfud MD yang mengaku bahkan dilobi katanya begitu kan ya. Dilobi disetujui ya masa jabatan 3 periode Jokowi ya. Ada rencana dibalik ya mengubah Undang-Undang 1945 ini. Sehari saja kabarnya akan dirubah undang-undangnya sehari saja. Kok bisa-bisanya seperti itu? Pak Mahfud dilobi, orang-orang sekitar yang kemudian punya potensi di Sejak situ itu, dilobi seperti Abraham Hasto dan saya PDIP mulai itu kan dibongkar berikan. begitu Lalu kan. ada Artinya upaya apa? perpanjangan Artinya lagi. kekuasaan Udahlah, dari kalau seorang nggak bisa Jokowi 1 periode, ingin nampaknya selamanya tambah ya 2 tahun itulah. aja kan COVID Itulah nggak pada tahu. kenyataannya kalau terlalu Nanti menyanjung itu pada bisa dengan kekuasaan, ketetapan jadi MPR penjilat, dan cari macam-macam. kekuasaan, cari Saya bilang jabatan nggak kursi bisa, dan sebagainya. apalagi Bu Mega Masa keras negara kan. kita Beberapa seperti partai itu, keras negara waktu itu, demokrasi Bu Mega tapi yang prakteknya di dalamnya main kacau. Ini ya, apakah ini yang ditampilkan kepada anak-anak muda? Jadi saya kira bahwa persoalan-persoalan seperti ini harus kita lawan begitu kan. Untunglah Pak Mahfud tidak tergoda masalah hal-hal kayak begituan. Sesuai dengan tupoksi ya demokrasi, sesuai dengan tupoksi konstitusi yang ada. Kalau tidak boleh ya tidak boleh. Kalau boleh ya boleh. Inilah pada kenyataannya orang-orang akan menganggap bahwa di kepemimpinan seorang Jokowi begitu kan ya. Ternyata ada lobi-lobi politik yang begitu kejam ya. Kenapa kok dikatakan kejam? Ya karena kita lihat bahwa menggaungkan 3 periode ini sudah menyalahi aturan dan konstitusi ya secara diam-diam ingin menunjukkan bahwa bagaimana nanti begitu kan rencana ubah undang-undang 1945 hanya dilakukan ya sehari. Pokoknya menolak Kalau melibatkan perpanjangan, MPR, menolak DPR gitu dan kan. sebagainya untuk Ya saya ada musyawarah termasuk seperti di itu barisan bukan tidak tidak bisa. mungkin ini Ya, akan Pak jalan Mahfud kan enak, mulus bisa begitu kan. langsung perpanjangan Apalagi jabatan partai-partai yang menteri. lain. Untunglah Iya kan? PDIP yang begitu Iming-iming, kuat sekali meskipun belum dengan tentu juga. konstitusi Tapi yang ada, iming-iming itu dengan kan ajaran-ajaran menarik Bung kalau Karno bagi di orang yang situ. ingin Kalau ini tidak Iya. boleh ya tidak Pak boleh. Mahfud enak, Ya, jadi diperpanjang. saya kira Langsung. di negara demokrasi tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu begitu kan ya. Dan tidak hanya itu, setelah sehari di lobi ya Pak Mahfud di lobi begitu kan dan bahkan Pak Mahfud mengatakan setelah perlobian itu ya dipanggil oleh seorang Jokowi begitu kan ya. Bahkan Presiden menanyakan begitu kepada seorang Mahfud. Pak Mahfud ya kenapa 3 periode ini ramai terus dibicarakan, siapa yang membocorkan itu. Nah inilah pada kenyataannya orang-orang akan tahu begitu kan. Sangat-sangat disayangkan dengan hal-hal seperti itu. Inilah dosa-dosa Jokowi untuk mempreteli konstitusi yang ada. Kenapa? Ya karena kita lihat bahwa hal-hal seperti itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun, apalagi bertentangan dengan konstitusi. Masa seorang presiden mengajarkan hal seperti itu, rakus kekuasaan, ya, minta jatah 3 periode, jabatan 3 periode. Untunglah PDIP tidak mau. Mahfud di situ membongkar habis-habisan soal itu, dan itu A1 begitu kan. Saya kira persoalan-persoalan demokrasi hari ini mengalami kemunduran yang sangat luar biasa Menterinya ya. 10 tahun atau 2 Begitu tahun kejamnya memainkan Menko konstitusi Polhukam, yang ada, apalagi bilang bukan itu minta masalahnya, jabatan 3 masalah periode, konstitusi, Bu. apalagi lobby-lobby Masalah masalah politik, konstitusi. seolah-olah gampang. Kekuasaan Nah, yang itu begitu begitu-gitu. tergantung siapa Nah, sehingga yang kalau berkuasa. Kalau mereka dikatakan berkuasa, gimana, yang menurut main Pak jor-joran Mahfud mereka demokrasi untuk sekarang menguasai si A, menguasai hukum yang ada, semua hukum dipreteli sana sini, kan menandakan bahwa demokrasi itu sudah hancur begitu kan. Jadi saya kira bisa saja dengan adanya 3 periode saja bisa dilobi, apalagi KPK dan Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Artinya bahwa hukum kita begitu kan tidak pasti hari ini mau kemana. Padahal ini negara demokrasi ya. Dan tidak hanya itu, ya orang-orang Jokowi di situ disuruh datang ya ke Pak Mahfud begitu kan ya agar bantu perpanjangan jabatan presiden.
Kan ngeri-ngeri sedap masalah soal-soal kayak begituan begitu kan. Sampai menyuruh orang loh begitu kan ya. Sampai menyuruh orang untuk datang kepada Pak Mahfud untuk melobi-lobi politik. Saya tahu bahwa persoalan-persoalan itu mungkin Pak Mahfud akan membongkar itu begitu kan. Ya, bukunya akan akan terbit 7 tahun lagi. Wah, ngeri ini bos. Siapa di balik itu semua begitu kan. Pasti orang-orang yang punya kepentingan besar. Ternyata permainan-permainan licik seperti itu begitu kan ya. Ternyata dilakukan dengan cara-cara yang kemudian tidak kooperatif ya, dengan cara-cara yang kemudian mereka tidak sesuai dengan konstitusi kita. Artinya apa? Artinya operasi Jokowi 3 periode ini dibongkar habis-habisan oleh Pak Mahfud MD ya, mau ditelikung ya, demokrasi kita mau ditelikung dari konstitusi, mempreteli sana sini begitu. Saya kira hal-hal kayak begitu tidak boleh dan itu harus kita awasi bersama. Konstitusi menegakkan kita, memberikan kebebasan. Jangan kebebasan itu dirampas oleh orang-orang yang kemudian tidak bertanggung jawab dan menghancurkan demokrasi yang ada. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.